Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Nafilda Handayani dengan NIM 201404050. Saya berasal dari kelas MTK 2B di jurusan Tarsimatematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di UIN Imam Bonjol, Padang. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah GBR dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Fitria Matika, MPD. Kali ini saya akan membahas materi tentang unsur-unsur dan sifat-sifat kerucut. Nah, sebelum kita masuk materi tersebut, saya akan membahas terlebih dahulu poin A, pengertian bangun ruang. Bangun ruang adalah sebuah penamaan atau sebutan untuk beberapa bangun-bangun yang berbentuk tiga dimensi atau bangun yang memiliki ruang yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Baiklah, kita masuk poin B, pengertian kerucut. Kerucut yaitu sebuah bangun ruang yang sisi lengkung menyerupai 5 segi N beraturan, yang bidang alas berbentuk lingkaran. Kerucut bisa dibentuk oleh sebuah segitiga siku-siku yang diputar satu putaran penuh 360 derajat, yang mana sisi-sikunya sebagai pusat seperti gambar di samping. Perhatikan gambar samping ya teman-teman. Pada gambar tersebut, bangun ruang kerucut dibentuk oleh segitiga siku-siku TOA pada titik O. Kemudian segitiga siku-siku tersebut diputar dengan TO sebagai pusat putar. Dari putaran tersebut, maka diperolehlah bangunan ruang kerucut seperti kerucut lalu lintas di samping. Selanjutnya masuk poin C, unsur-unsur kerucut. A. Sisi alas kerucut. Sisi alas kerucut merupakan sisi berbentuk lingkaran dengan pusat O seperti gambar di bawah ini. B. Jari-jari kerucut. Perhatikanlah garis AO dan garis OB pada bidang alas kerucut di samping. Garis AO dan garis OB disebut dengan jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran tersebut yaitu jarak pusat lingkaran ke titik pada lingkaran. C. Diameter atau garis tengah lingkaran. Perhatikanlah garis AB pada gambar kerucut di samping. Garis AB disebut dengan diameter lingkaran. Diameter lingkaran yaitu garis yang menghubungkan dua buah titik pada lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran. Panjang dari diameter lingkaran adalah 2 kali jari-jari lingkaran. D. Tinggi kerucut. Titik O dan C pada kerucut di bawah ini merupakan tinggi kerucut. Tinggi kerucut biasanya disimbolkan huruf T kecil. Tinggi kerucut juga bisa disebut sebagai sumbu simetri putar kerucut. E. Selimut kerucut. Selimut kerucut yakni bidang melengkung pada kerucut. Karena bentuknya ini, selimut kerucut sering disebut juga sebagai sisi lengkung kerucut. Garis-garis berbentuk selimut kerucut ditarik dari titik puncak C ke titik pada lingkaran. Misalnya CA dan CB. Garis tarikan ini disebut dengan garis pelukis kerucut atau disebut dengan S. F. Garis pelukis atau S. Garis pelukis yaitu garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak C ke titik pada lingkaran. Hubungan antara R, S, dan T pada kerucut tersebut dapat dinyatakan dengan persamaan-persamaan berikut yang bersumber dari teorema Pythagoras, yaitu S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat, R kuadrat sama dengan S kuadrat dikurang T kuadrat, T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurang R kuadrat. Poin D. Ciri bangun ruang kerucut. Karakteristiknya yang pertama ada dua sisi, satu sisi berbentuk bulat sebagai alas dan satu sisi melengkung sebagai selimut. Yang kedua memiliki satu tulang rusuk. Yang ketiga memiliki satu titik puncak. Yang keempat, jaringan kerucut terdiri dari lingkaran dan segitiga. Selanjutnya E. Sifat kerucut. Yang pertama, kerucut merupakan bangun ruang berbentuk limas yang alasnya berupa lingkaran. Yang kedua, jaring-jaring kerucut terdiri dari lingkaran dan segitiga. Yang ketiga, kerucut mempunyai dua sisi dan satu rusuk. Yang keempat, satu sisi berbentuk bidang lengkung yang disebut selimut kerucut. Yang kelima, mempunyai satu titik sudut. Yang keenam, memiliki satu titik puncak. Dan yang terakhir, memiliki garis pelukis atau garis-garis pada selimut kerucut.
F. Contoh kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ujung rudal, yang kedua atap rumah, yang ketiga topi pesta, yang keempat topi Natal, yang kelima ujung pensil, dan yang keenam jam pasir. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dulu pembahasan materinya ya. Untuk lebih memahami materi tersebut, saya sudah siapkan soal latihan sebanyak 10 buah soal. Soal nomor 1, berikut ini yang merupakan sifat-sifat kerucut diantaranya adalah: yang kedua, jelaskan apa itu nomor 1. Yang ketiga, jelaskan apa itu nomor 2. Yang keempat, jelaskan apa itu nomor 3. Yang kelima, jelaskan apa itu nomor 4. Yang keenam, jelaskan apa itu nomor 5. Yang ketujuh, apa yang disebut dengan panjang PR. Yang kedelapan, di bawah ini yang bukan termasuk unsur-unsur kerucut adalah: soal nomor 9, sebutkan kegunaan kerucut dalam kehidupan sehari-hari yang tidak ada di dalam video ini. Yang ke-10, sebuah kerucut memiliki jari-jari 10 cm dan tinggi 24 cm. Tentukanlah panjang garis pelukis kerucut. Sekian dulu ya, semoga ilmunya bermanfaat. Syukron, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.